Pemirsa, 2 orang calon jemaah haji Karimun sakit. Jika sakit mereka tidak sembuh pada saat keberangkatan nanti, diperkirakan mereka akan gagal menunaikan haji tahun 2015 ini. Karena sakit, 2 orang calon jemaah haji yang akan menunaikan haji pada tahun 2015 ini diperkirakan akan gagal berangkat. Calon jemaah haji asal Karimun ini atas nama Yasar bin Khotif dan Samad Palatui Musu Andi Matengga dipastikan akan gagal berangkat ke Tanah Suci jika pada saat kloter Kabupaten Karimun berangkat, yang bersangkutan belum juga sembuh. Sehingga dari 109 jemaah haji asal Kabupaten Karimun yang akan berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini berjumlah 107 orang. Palatui Nusu Andi Matengga. Palatui Nusu Andi Matengga di Kecamatan Kundur. Jadi yang sakit ini berkemungkinan tidak jadi berangkat gitu Pak? Ya, kalau menurut pernyataan mereka ini, mereka mengundurkan diri karena sakit. Ya, harapan kita mudah-mudahan sembuh. Tak ada pergantian Pak? Ya, ada ya. Jadi Pak, yang apa nih ada berapa orang yang sakit nih? Semua? Ada 2 orang Pak ya? Tak ada pergantian dari tak ada ya Pak ya? Karena visanya sudah selesai. Oh jadi kosongan itu tidak bisa. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, jemaah calon haji dari Kabupaten Karimun telah dibekali dengan tata cara berhaji. Bahkan pada hari Minggu lalu, calon jemaah haji ini diajak geladi posko. Hendra Wijaya untuk Lintas Karimun. Pemirsa, Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun Tengku Said Arif Fadila merasa risih terhadap Rahmat Kurniawan. Ia adalah PNS di lingkungan Pemkab Karimun yang masih terus menerima gaji padahal tidak pernah masuk kantor. Untuk memberikan sanksi tegas, Sekda akan memanggil kepada BKD dan atasan Rahmat Kurniawan. Adanya oknum pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun yang tidak pernah masuk kantor namun terima gaji dan tidak terkena sanksi kedisiplinan pegawai seperti PNS lainnya, membuat Sekda Tengku Said Arif Fadila risih. Tengku Said Arif Fadila menyatakan bahwa dalam waktu dekat ini akan memanggil atasan yang bersangkutan, serta BKD Kabupaten Karimun, sehingga sanksi tegas sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS bisa saja diberlakukan kepada PNS tersebut. Oknum PNS tersebut adalah Rahmat Kurniawan alias Iwan Gondrong ini. Ia tidak pernah masuk kerja atau bertugas seperti pegawai negeri sipil lainnya. Ironisnya, yang bersangkutan tidak sedikit pun mendapatkan sanksi. SKPD harus memberikan teguran lah. Teguran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 itu, Undang-Undang Kepegawaian, dan pada bagian kepegawaian juga melakukan pengawasan kepada SKPD itu, BKD ya. Dan, tapi dari kemarin-kemarin seperti Pak, tapi sepertinya tak mempan terhadap ya, oknum ini Pak. SKPD harus langsungkan. Dan kalau memang apa kita akan panggil SKPD-nya, kenapa dia tidak bisa melakukan itu? Berarti kan itu termasuk kinerja SKPD-nya juga kurang. SKPD yang nggak ada menegasin apa bahwa ada kita sikap sendiri. Berarti kepala SKPD-nya yang kurang apa? Kurang maksimal kan? Pimpinannya kan. Nah, jadi memang itu kan harus kita sampaikan kepada pimpinan kan ketua pimpinan kepegawaian itu kan di bupati ya, dan kepala daerah. Dan kepala daerah kebijakan itu kan kita sampaikan kita rekam bahwa ini masih belum maksimal dan lainnya. Gitu. Tapi sepertinya tak mempan terhadap oknum tersebut. Nah, itu yang kita terjadi sekarang nih Pak. BKD merekap dan nanti kita sampaikan kepada pimpinan gitu. Pasal 3 angka 11 PP nomor 53 tahun 2010 disebutkan bahwa PNS wajib masuk kerja dan mentaati jam kerja. Namun sayang PP nomor 53 tahun 2010 tersebut seakan tidak berlaku terhadap PNS tersebut. Karena yang bersangkutan hingga saat ini tidak pernah terlihat masuk kerja dan tidak diberikan sanksi sama sekali oleh atasannya ataupun Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karimun. Jika dibiarkan, kemungkinan besar akan menimbulkan kecemburuan terhadap PNS lainnya yang selama ini taat terhadap peraturan kepegawaian. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Bupati Karimun Haji Nurdin Basirun mengakui pendapatan asli daerah dari sektor pajak di Kabupaten Karimun belum maksimal. Masih banyak wajib pajak yang menunggak pembayaran.
Hingga saat ini, sektor pertambangan masih menjadi objek pajak penyumbang terbesar pendapatan asli daerah yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Karimun. Sementara beberapa sektor pajak lainnya, terutama dalam bidang jasa, masih banyak penerimaan yang belum maksimal. Bahkan banyak wajib pajak yang masih menunggak. Terkait hal tersebut, Bupati Karimun Haji Nurdin Basirun berharap agar para wajib pajak segera melunasi kewajibannya. Selain itu, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun juga diminta untuk lebih proaktif menjemput para wajib pajak. Karena hingga saat ini, menurut Nurdin, pajak dari sektor pertambangan masih menjadi tumpuan pendapatan dalam PAD Karimun. PAD gitu yang potensial. Paling apa? Yang potensial, yang paling. Ya sekarang memang sektor granit. Saya telah membantu nanti ke depan akan diajak bersama-sama. Itu bukan jadi penolong ke depan. Kita cari sektor pekerjaan. Apa itu contohnya? Jasa, perdagangan. Ya itu banyak wajib pajak masih menunggak. Bagaimana? Ya, kita imbau lah mereka. Nanti ada pengelolaan pajak belum maksimal juga kita akui masih banyak. Parkiran banyak. Udah ada instruksi bang untuk Bapeda gimana menggali PAD? Instruksi ya lah, tapi kan kita harus membuat satu peraturan payung hukum. Jangan nanti salah mereka bekerja nggak ada payung hukum, kasihan juga kan. Nurdin juga menambahkan sektor tambang cepat atau lambat akan segera habis. Untuk itu ke depannya, Nurdin berharap sektor pajak dari jasa lebih digenjot. Suhermita untuk Lintas Karimun. Pemirsa, asap kiriman dari Sumatera mulai menyelimuti langit Karimun. Meski demikian, kabut asap akibat pembakaran liar hutan gambut di Sumatera ini belum mempengaruhi pelayaran di perairan Karimun. Meskipun kawasan Kabupaten Karimun sudah diselimuti asap kiriman dari Sumatera, aktivitas pelayaran yang melewati perairan Karimun tidak terpengaruh oleh kabut asap tersebut. Kepala Seksi Keselamatan KSOP Tanjung Balai Karimun, Kapten Hairul Harahap mengatakan, asap kiriman yang diduga berasal dari daerah Sumatera tersebut belum mempengaruhi pelayaran di kawasan Kepri. Karena jarak pandang saat ini masih berada di kisaran 4 mil, sehingga masih dikategorikan aman untuk berlayar. Jika nantinya asap tersebut mulai pekat dan mempengaruhi jarak pandang, pihaknya akan menunda sementara keberangkatan kapal-kapal yang melewati pelabuhan domestik Karimun. Kalau sini ke Pekanbaru gimana? Selat Panjang itu berkisar 1 mil lebih aja tadi. 1 mil lebih. Dengan kapal potong jet. Bang, belum ada gangguan bang tentang pelayaran? Untuk Tanjung Balai Karimun belum. Belum ya bang? Cuman tetap kita berikan warning untuk kapal-kapal agar lebih berhati-hati. Hairul menambahkan meskipun kabut asap tersebut belum berpengaruh terhadap jarak pandang pelayaran, pihaknya tetap memberikan himbauan kepada kapal-kapal supaya berhati-hati dan tidak memaksakan diri untuk berlayar jika mengalami gangguan oleh asap. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Pembauran Kebangsaan atau FPK Kabupaten Karimun Haji Aunur Rafiq Senin pagi memimpin langsung rapat koordinasi pembauran kebangsaan Kabupaten Karimun. Aunur Rafiq berharap FPK semakin solid dalam menciptakan keamanan dan situasi yang kondusif di Kabupaten Karimun. Untuk menjalin silaturahmi serta terjalinnya kerjasama antara masyarakat dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Kabupaten Karimun, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun menggelar rapat koordinasi pembauran kebangsaan tingkat kabupaten pada Senin lalu. Pada kesempatan tersebut, Ketua Dewan Pembina Aunur Rafiq berharap dengan adanya FPK yang ada di setiap kecamatan, kelurahan maupun desa, permasalahan atau konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dapat dicegah sedini mungkin, sehingga situasi keamanan dan lingkungan yang kondusif dapat tercipta dengan baik di Kabupaten Karimun. Juga kecamatan Guru juga melakukan hal sama. Kalau ini kita bina per wilayah, pada saat terjadi konflik yang tidak muncul ke permukaan, mungkin dapat diselesaikan pada saat itu. Inilah yang kita harapkan pembinaan-pembinaan dilakukan seperti ini untuk sebagai tindakan preventif pencegahan tulan kapal ini dari warga Tionghoa yang terjadi orang kita Melayu dianggap bahwa
perkelahian antara Melayu dengan Tionghoa. Padahal persoalan ini hanya menyangkut dengan masalah ikan. Ini yang kita jaga, jangan sampai meluas. Persoalan yang pribadi jangan sampai dibawa kepada suku. Persoalan di laut selesaikan kat laut, jangan bawa ke darat. Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa BMPD Kesbang Kabupaten Karimun Murnaini mengatakan, rapat koordinasi pembauran kebangsaan tingkat kabupaten ini digelar untuk menjalin silaturahmi serta terjalinnya kerjasama antar masyarakat dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Saling menyalahkan situasi yang aman dan kondusif. Tujuannya tak ada lain adalah untuk menciptakan situasi merah dalam keadaan kondusif. Dan ini evaluasi juga Bang terhadap Ya terus, ini kan karena kita kan rutin juga walaupun katakanlah setahun itu hanya sekali, tetapi kan Dalam rapat koordinasi pembauran kebangsaan Kabupaten Karimun ini dihadiri oleh semua paguyuban yang ada di Kabupaten Karimun. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Informasi selanjutnya pemirsa akan hadir setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama Lintas Karimun.